Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Maret 2024 dengan judul Juru Selamat yang Hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah berkata, kamu akan menjadi saksiku. Engkau harus menyampaikan firman kehidupan, membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan dapat memuliakan Bapamu yang ada di dalam sorga. Pengakuan gereja, deklarasi, bukti-bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah agen-agen sorga yang dipilih untuk menyatakan kasih, pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian umat Allah ketika dikesankan oleh Roh-Nya akan menginsafkan pria dan wanita dari dosa, mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui kuasa-Nya yang dinyatakan melalui para bapa dan para nabi, mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat-mujizat kasih karunia Kristus, Juru Selamat yang hidup dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi. Pengakuan yang berharga akan kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan ini, jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak, yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa. Rasul berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan. Adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang menuntun pria dan wanita ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain, dan tindakan mewartakannya memperdalam dan menguatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan, harapan, dan kedamaian yang memenuhi hati mereka. Mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu
dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Disalin dari majalah Review and Herald 19 Februari 1889. Renungkan lebih dalam. Keinginan untuk mewartakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Kapan terakhir kali saya memberitahu seseorang tentang kasih Kristus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi kehidupan masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajar untuk memperoleh nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka hikmat pengetahuan sorga, agar mereka bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh, agar mereka terus percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.